Kita berikan kesempatan selanjutnya kepada Perkumpulan Profesi K3 Nasional. Pak Is, saya persilahkan Pak Is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Mila atas kesempatannya. Yang terhormat para senior dan teman-teman sekalian. Pada sore hari ini saya akan mempresentasikan terkait Perkumpulan Profesi K3 Nasional. Mungkin slide-nya bisa dibantu Bu Mila kalau memungkinkan dibuka, tapi kalau enggak apa-apa saya sampaikan. Jadi saya sampaikan latar belakang saya dulu. Sekarang saya menjabat Ketua Komisi 2 Dewan K3 Nasional. Dulunya mewakili Asosiasi Perusahaan Jasa K3 Riksa Uji Indonesia. Jadi perwakilan organisasi K3 di DK3N, saya saat itu mewakili. Nah, ini saya bicara latar belakang dulu. Terus yang kedua, bahwa APJ K3 RUI ini sebelum jadi APJ K3 RUI adalah APJ K3 Nasional. Dibentuk oleh Kemenaker dan semua perusahaan yang melaksanakan K3 di Indonesia. Ya, khususnya yang memang memberikan jasa K3 kepada perusahaan, khususnya keteknikan. Nah, ini saat saya dikukuhkan oleh Menteri Ketenagakerjaan dengan nama APJ K3 Nasional. Nah, ini karena sifatnya perusahaan, maka jadi di sini ada Sukopindo, ada BKI, ada SI, dan semua perusahaan Riksa Uji K3 yang mendapat SKP dari Kementerian Naker. Nah, selama beberapa tahun kami aktif mengangkat wilayah untuk menjadi pengurus, sampai akhirnya selama 4 tahun menjadi pengurus itu kami tiba pada kesimpulan bahwa ini kan asosiasi perusahaan. Sementara kita semua itu di perusahaan itu ada profesi, kita punya tugas untuk mewakili pemerintah untuk melakukan pemeriksaan K3. Jadi di tanggal 12 Januari 2020 di saat hari itu juga masa jabatan berakhir di APJ K3 RUI, itu kita sepakat membentuk Perkumpulan Profesi K3 Nasional. Jadi misalnya ahli K3 pesawat uap dan penjara tekan, terus ahli K3 konstruksi, ahli K3 kelistrikan, auditor, kemudian kelembagaan itu menyatu di perkumpulan profesi ini karena di Indonesia masing-masing ada terkait inspeksi, ada terkait audit dan ada terkait kelembagaan. Di perkumpulan profesi K3 Nasional ini kita mencoba menyatukan semuanya. Jadi apapun posisinya ada penunjukan, jadi tidak sembarang anggotanya, dia ada penunjukan bahwa memang dia ahli K3. Dan punya otoritas atau wewenang dari Kementerian Naker. Nah, di slide sebelumnya Bu Mila bisa diperlihatkan saya ya. Ini salah satu bukti pendirian, ini keluaran media tanggal 13 Januari 2020. Ini P2K3N, jadi memang kita sepakat saat itu. Jadi kalau asosiasi perusahaan itu perusahaannya profesi itu orang-orang yang punya keahlian K3 dan hampir setiap harinya memang melaksanakan kegiatan K3. Nah, lanjut Bu Mila. Nah, ini salah satu kegiatan yang kami lakukan khususnya di masa pandemi COVID-19. Jadi kita mencoba senantiasa aktif memberikan terkait bagaimana K3 itu khususnya budaya K3 di masyarakat. Jadi ada beberapa latar belakang dari organisasi ini. Kebetulan saya punya background K3 yang pernah aktif di bidang maritim, kemudian di bidang migas, kemudian di bidang naker, yang saat ini ego sektoral. Masing-masing berdiri sendiri dan berjalan sendiri. Ya, dan masing-masing memang punya kewenangan dari kementerian masing-masing. Kami saat itu mencoba karena kebetulan dasarnya dari perusahaan dan kebetulan satu perusahaan biasa ada keahlian di naker, migas dan marine sehingga kami menyatukan posisi seperti itu. Nah, misi yang kami lakukan, visi daripada organisasi ini adalah mewujudkan profesi K3 tingkat dunia. Ada misinya antara lain sama menciptakan budaya K3, ya, kemudian yang utama melakukan edukasi ke sejumlah lembaga baik perguruan tinggi maupun kelembagaan personal termasuk ibu rumah tangga. Nah, kebetulan saya tinggal di Kalimantan Timur. Salah satu yang kita lakukan daripada program profesi K3 nasional ini adalah membuat semacam RT berbasis K3. Jadi RT K3.
karena itu terinspirasi dari RT COVID-19. Jadi saat itu kami sampaikan kalau misalnya RT-nya COVID-19, ini sekalian RT-nya berbasis K3 saja. Nah, karena kalau K3 itu terkait dengan keselamatan, keamanan dalam menghadapi bahaya. Kemudian ya, yang perlu kami lakukan bahwa P2K3N ini bekerja sama dengan kebetulan di Balikpapan saya ketua pengarah COVID-19 oleh wali kota. Ini sekaligus kita kerjasama dengan semua elemen P2K3N. Ada videonya sebenarnya yang kami lakukan, tapi ini terbatas. Itu kami mencoba memformulasi bahwa K3 itu kalau misalnya mau mengatasi COVID-19, karena ini kita proyek pertama COVID-19 ini adalah bagaimana menjadikan budaya K3, karena dengan budaya K3 COVID-19 pasti hilang. Yang kedua, mencoba memformulasikan bahwa Germas itu bukan gerakan masyarakat sehat saja, tapi gerakan masyarakat sehat, selamat, dan sejahtera. Itu sesuai dengan visi daripada Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 bahwa K3 itu untuk keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan. Kami punya alamat di Jakarta, ya. Nah, kebetulan juga background saya pernah wakil dekan atau direktur K3 di Universitas Balikpapan jam 4 K3 yang bergabung sama Asosiasi Profesi Vokasi K3, tapi saya bukan ketua kebetulan, jadi barangkali saya tidak berhak untuk menyampaikan, apalagi tidak ada amanah untuk menyampaikan itu. Jadi kalau di P2K3N memang kami bersama-sama mendeklarasikan di Jakarta pada saat 50 tahun budaya K3. Karena itu kami anggap sebagai titik poin untuk kami saling menyatu, saling sinergi untuk memajukan K3 di Indonesia. Itu saja kami sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Isradi, kalau boleh tanya. Siap, silakan. Pak Isradi, ya. Pak Isradi sebetulnya di sini mewakili APJ K3 atau yang tadi itu apa namanya? APJ K3 sekarang sudah ada ketua baru. Oh ya, jadi mewakili yang lain ya. Jadi kronologisnya kita dari APJ K3, kemudian kan APJ K3 terkait dengan perusahaan, kemudian kami punya banyak teman lintas profesi, kemudian kami punya kewenangan tidak misalnya ada. Jadi misalnya kalau bicara K3 Maritim yang keluarkan Kementerian Perhubungan atau International Maritime Organization. Ya, terus yang kedua kalau misalnya kita bicara migas yang keluarkan ESDM. Ya kan, kalau misalnya kita bicara naker yang keluarkan naker. Nah ini di antara lintas profesi sesama kami ini kita mencoba menyatukan, karena saya ada pengalaman begini. Kalau misalnya saya ahli K3 pesawat angkut dari naker, itu tidak bisa melakukan pemeriksaan K3 di offshore, harus ngambil di ESDM. Biaya kursus di K3 di naker 25 juta anggaplah. Di migas 25 juta itu kalau lulus, kalau tidak lulus itu. Terus kalau kami mau melakukan pemeriksaan kren di kapal, itu harus lagi punya kewenangan atau penunjukan daripada Biro Klasifikasi atau dari International Maritime Organization atau International Association of Classification Society. Ini yang terjadi sehingga di 50 tahun budaya K3 di Indonesia kami gelisah. Jadi sekedar penyampaian, kami ini salah satu korban kebijakan. Jadi kenapa salah satu korban kebijakan? Kami ini misalnya kebetulan praktisi lapangan, khususnya K3 keinsinyuran yang memang kurang. Nah, kalau kami itu misalnya, saya kebetulan di naker itu hampir semua keahlian K3 saya pernah ikuti dan punya kompetensi dan punya pengalaman. Tapi itu saya tidak bisa pakai di offshore. Saya harus kursus lagi di SDM. Jadi 2 kali kursus. Saya misalnya ada keahlian K3 listrik di naker. Saya harus kursus lagi inspektur kelistrikan di migas. Padahal referensinya sama, PUIL. Ini masih tingkat inspektur atau tingkat ahli. Yang lebih parah lagi tingkat operator. Bayangkan, dia operator K3 untuk forklift di naker dia dapat, itu harus kursus lagi di migas. Begitu juga di sektor maritim. Nah, background saya sebagai orang lapangan ini membuat saya gelisah. Kok tidak satu saja? Padahal induknya kan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Jadi makanya teman-teman yang memang praktisi ya, jadi khususnya K3 keinsinyuran, itu kami melakukan sinergi. Ini sekedar catatan juga. Kalau di naker, setiap orang bisa jadi ahli K3. Misalnya kayak gini, ahli K3 kelistrikan, bisa bukan orang elektro. Kalau di migas tegas,
Kalau Anda bukan S1, tingkat Anda bukan inspektur, tingkat Anda adalah operator. Kemudian dikuatkan oleh kebijakan Kementerian PAN. Kalau bukan sarjana teknik, tidak bisa melakukan inspeksi. Di Naker, kadang-kadang ada orang sosial melakukan pemeriksaan keteknikan, itu kan aneh. Nah, inilah yang kita maksud, sehingga kita berbicara bahwa kita harus bicara yang dimaksud dengan profesional itu yang mana, background-nya apa. Apalagi sekarang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 terkait keinsinyuran, bahwa barang siapa, ini lebih kuat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 ya, barang siapa melakukan kegiatan yang terkait dengan keteknikan yang menyebabkan kecelakaan dan dia bukan dasar keinsinyuran, didenda 1 miliar. Kemudian barang siapa yang insinyur atau sarjana teknik kemudian terjadi kecelakaan, didenda 250 juta. Kalau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 kan cuma ya 100.000, 3 bulan penjara dan lain-lain. Jadi kemudian lebih yang kayak di maritim lebih ekstrim lagi. Kalau di maritim kan International Safety Management, itu seluruh dunia pakai. Kita misalnya SMK 3. Nah, ini kan kurang lebih sama, kenapa tidak disinergikan? Ini pengalaman kami ketika kami juga jadi ketua umum APJK 3 Reksa Uji. Coba bayangkan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 itu sudah bicara, kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, kemudian ada ego sektoral. Pertambangan mengeluarkan peraturan menteri dan seakan-akan lebih kuat daripada Undang-Undang Nomor 1 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. Ditambah lagi migas pernah mau lakukan, tapi saya bilang Anda salah kalau misalnya ditinjau dari hukum. Kemudian yang lain lagi, apalagi misalnya kayak galangan sekarang kurang perhatian karena apakah di sana perhubungan, apakah di sana nakal dan lain sebagainya. Kegelisahan yang kami dapatkan di lapangan membuat kami melakukan yang pasti secara bersama-sama melakukan perkumpulan profesi K3 nasional. Karena sekedar catatan ini para senior sekalian, di Indonesia banyak yang melakukan K3 keteknikan, melakukan inspeksi keteknikan, apakah itu boiler, bejana tekan, tangki timbun, yang bukan background keinsinyuran. Yang ini nyata-nyata sebuah keliruan. Makanya kami membutuhkan lembaga untuk mensinkronisasi itu. Bahwa Anda tidak layak untuk melakukan itu, karena background Anda bukan misalnya dari keteknikan. Jadi saya ngambil di sisi yang memang berdasarkan pengalaman kami, merugikan kami. Untuk jadi ahli K3 bejana tekan, kami harus kursus di Naker 25 juta, harus kursus di migas 50 juta, harus BNSP lagi sampai 3 kali Pak, coba setengah mati kita. Inilah yang membuat kita gelisah bahwa ada apa ini? Kenapa harus ego sektoral? Iya. Nah, inilah kita ketemu semua untuk bicara seperti itu, khususnya keteknikan, karena kebetulan saya memang praktisi keteknikan dan saya ada perusahaan K3. Jadi saya hampir tiap hari melakukan itu. Dan tiap hari juga gelisah dengan itu. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Wah, curhatnya jadi banyak nih Pak kayaknya nih.